Kembali Tony FS membacakan sebuah kisah dari tim cerita ama @Desi Prayogo 1. Narasumber oleh Mbak Dea dari Jawa Barat. Pertama-tama tim cerita ama mengucapkan kepada Mbak Dea terima kasih banyak ya, karena beliau sudah mengirimkan ceritanya. Dan semoga dari cerita ini ada pelajaran positif yang bisa kita jadikan pembelajaran. Ini dia selengkapnya. Sumpah pocong. Tapi sebelum itu saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Tahun 2019, Mamah Dea terlibat sebuah hutang piutang dengan sebuah lembaga. Beliau terpaksa terlibat hutang lantaran ada biaya sekolah Dea yang harus lunas supaya Dea bisa ikut ujian kala itu. Sedangkan kakaknya Dea merantau ke ibu kota bekerja sekaligus kuliah. Di Jawa Barat, Dea hanya tinggal berdua bersama mamahnya. Sedikit informasi seputar latar belakang Dea dan keluarganya. Dea adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya Dea laki-laki dan sedang mengadu nasib di ibu kota. Bapak Dea sudah meninggal dunia karena sakit. Karena sang bapak sudah tiada, semua tanggung jawab secara spontan teralihkan ke mamanya Dea. Berbekal toko kelontong peninggalan almarhum bapaknya, mamahnya menghidupi kedua anaknya yaitu Dea dan kakaknya, menyekolahkan keduanya, dan membesarkan mereka sebagai orang tua tunggal. Itu tadi info sedikit seputar Dea dan keluarganya. Sekarang kita kembali ke cerita. Kala itu, Mama Dea terpaksa mengajukan pinjaman karena uang simpanan mereka juga sudah habis. Pihak sekolah Dea tahu-tahu memberikan sebuah informasi mendadak tentang pelunasan tunggakan. Berdasarkan informasi dari tetangga, Mama Dea mulai join ke sebuah lembaga, yang mana dengan berat hati kita terpaksa menyamarkan guna privasi banyak pihak yang terlibat, di mana lembaga ini meraup keuntungan yang sangat besar sekali dari pembayaran nasabahnya. Selain peraturan yang ketat, cicilannya harus dibayar tiap minggu, dan biaya angsurannya disesuaikan dengan nominal yang kita pinjam. Semisal, kita pinjam 2 juta, nanti akan kembali 2,5 juta. Tapi saat penerimaan, kita nggak full terima 2 juta, melainkan 1,9 juta, sebab katanya yang 100 itu ditahan sama mereka. Sampai kita lunas di minggu ke-50, dan uang yang 100 itu baru bisa diambil di minggu ke-52. Kejadian seperti ini tuh sering terjadi karena malu mau utang sama keluarga, atau keluarganya nggak ada yang utangin, atau memang karena sudah buntu, nggak ada yang nolong. Jadi ya otomatis larinya ke, kalau tempat saya namanya bank detail. Ya ada sih, ada yang bilang itu riba dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, nggak usah menghakimi lah ya. Kita lanjut ceritanya. Sampai kita lunas di minggu ke-50 dan uang yang 100 itu baru bisa diambil di minggu ke-52. Ini angsuran kita aja cuma 50 minggu, tapi giliran kita udah lunas masih harus disuruh nunggu 2 minggu lagi. Per minggunya kalau kita pinjam 2 juta, biaya angsurannya 50.000 sampai 50 minggu. Itu belum termasuk uang tanggung renteng. Renteng apa renteng? Karena setiap nasabah yang join diwajibkan masuk ke dalam sebuah kelompok. Per kelompok biasanya terdiri dari 10 orang. Nanti apabila di antara kelompok itu ada yang kabur dan masih meninggal hutang, maka hutang itu harus ditanggung rentengannya sama semua anggota yang ada di dalam satu kelompok itu. Per kelompok pasti diketuai oleh seorang yang udah lama join di lembaga tersebut. Sebelum melanjutkan, teman-teman gak usah menghakimi ya, simak aja. Mungkin ada hikmahnya. Sekian penjelasanku seputar lembaga ini. Mari kita lanjutkan ceritanya. Pada waktu itu semua berjalan lancar dan tidak ada masalah apa-apa, hingga masuk di tahun 2020, di mana Indonesia dihadang sebuah virus yang membuat perekonomian masyarakat jadi anjlok menurun. Hampir seluruh sekolah diadakan untuk daring, mulai diberlakukan jam malam dan lockdown di sebagian wilayah. Banyak PHK massal di Indonesia. Hal itu juga berdampak di penjualan toko kelontong yang dikelola mamahnya Dea, di mana toko yang awalnya ramai, kini mulai perlahan-lahan sepi, membuat mamanya Dea sedikit kesulitan karena ekonomi.
Dea yang kala itu jatuhnya sudah daring memutuskan untuk kerja. Untungnya di salah satu rumah makan yang dekat dengan rumahnya mencari pegawai. Nggak pakai pikir lama, Dea ambil kerjaan tersebut untuk membantu mamahnya. Dea kerja di rumah makan itu. Start pukul 4 sore dan pulang pukul 9 malam. Pagi sampai siang, Dea sekolah online dan sore sampai malam dia kerja. Memang melelahkan, tapi dia percaya kalau ini jalan satu-satunya yang bisa membantu mamanya. Mulailah dia bekerja dan di tempat ini dia digaji mingguan. Setidaknya dengan uang gajinya yang per minggu itu, dia bisa membantu mamanya membayar angsuran pinjamannya. Apalagi waktu itu ada yang kabur dan terpaksa harus tanggung renteng, yang mana per orang dikenakan 10.000. Jadi kalau sama pinjamannya jadi 60.000. Inilah resikonya kalau join rombongan pinjem rentenir gitu. Sampai suatu hari dia menerima bonus lumayan besar dari bosnya. Bisa jadi bosnya suka dengan hasil kerjanya Dea. Dea pulang dan langsung memberi tahukan kepada mamahnya. Di depan mamahnya Dea langsung memisah uang-uang tersebut untuk kebutuhan mereka bertahan di tengah-tengah pandemi waktu itu. Sebagian uang sebagai simpanan untuk biaya makan sehari-hari dan masih tersisa beberapa. Dea memutuskan untuk meminta mamahnya membayar angsuran langsung 2 bulan saja. 2 bulan itu semua terhitung ada 8 minggu dan per minggunya itu 60.000. Jadi totalnya 480.000. Dea meminta untuk dibayarkan saja 2 bulan. Sisanya 120.000 untuk pegangan Dea selama 1 minggu. Mamanya Dea bersyukur setidaknya ada jeda untuk putar otak melunasi hutang tersebut yang tinggal sedikit lagi. Karena hari itu mamanya Dea sibuk sekali, jadi Dea diminta untuk membayarkan saja uang tersebut ke rumah Tante Yuri selaku ketuanya. Ketua di kelompoknya Mama Dea, jalanlah Dea ke rumah Tante Yuri itu. Tiba di rumah Tante Yuri, Dea langsung membayar dan menjelaskan secara jelas. Yang menerima juga Tante Yuri sendiri. Selepas itu Dea balik pulang. Kesalahannya adalah Dea tidak minta bukti kwitansi pembayaran. Sedangkan Tante Yuri juga tidak segera mencatat pesenannya Dea. Alhasil muncul kesalahpahaman di antara keduanya. Soalnya minggu besoknya tahu-tahu anak Tante Yuri datang menagih. Kaget dong Dea dan mamanya. Akhirnya mamanya Dea meminta supaya anak itu balik pulang dan memberitahu Tante Yuri. Sepertinya Tante Yuri lupa atau gimana. Bukannya mendapat hal yang positif. Tante Yuri tak lama kemudian datang menghampiri sambil emosi. Masih setengah jalan dari rumah Dea, Tante Yuri udah teriak-teriak seakan menyudutkan mamanya Dea. Mendengar hal itu, mamanya Dea nggak terima. Secara spontan mamanya Dea terpancing emosi dan keduanya mulai cekcok. Karena suasana makin riweuh, Pak RT dan Pak RW datang untuk menengahi. Akan tetapi malah makin heboh. Puncaknya Pak Lurah datang dan di situ Pak RW langsung meminta salah satu harus mengambil keputusan. Gak ada angin, gak ada hujan. Tante Yuri tahu-tahu minta untuk diadakan sumpah pocong guna mencari tahu siapa yang benar. Warga heboh mendengar itu. Masalahnya dulu pernah ada ritual sumpah pocong dan yang terbukti bersalah akhirnya meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Lalu arwahnya gentayangan dan membuat warga sekitar resah. Semenjak kejadian waktu itu, tidak ada warga yang berani melakukan sumpah pocong. Ini Tante Yuri malah sok-sokan ngide untuk diadakan sumpah pocong tanpa introspeksi dengan dirinya sendiri. Bisa jadi dia yang lupa atau gimana kan? Karena merasa ditantang, mamanya dia nggak keberatan dan menantang balik Tante Yuri. Tante Yuri merasa terdesak dan kekeh minta acara sumpah ini tetap harus diadakan. Pak Lurah langsung memutusi agar semua orang pulang ke rumah masing-masing dulu dan beliau mendatangi rumah seseorang. Orang ini yang nantinya jadi perantara keduanya melakukan sumpah pocong dan sebut saja namanya Pak Budi. Pak Budi awalnya menolak karena hal ini terlalu beresiko. Cuma Tante Yurinya tetap kekeh. Jadi ya udahlah, Pak Budi akhirnya setuju-setuju aja. Asal setelah itu tidak ada lagi. Singkat cerita, tibalah di hari H. Keduanya datang di musola terdekat rumah selepas sholat Isya. Ternyata ada banyak sekali orang yang antusias datang untuk melihat, tapi tetap diterapkan untuk jaga jarak. Mulai itu terlihat Mama Dea dan Tante Yuri dipakaikan kain kafan lalu dipocong. Selepas itu keduanya mengucap sumpah di atas Al-Quran secara bergantian. Selesai acara itu, tidak ada apa-apa yang terjadi. Semua orang pulang ke rumah masing-masing
Dan alhamdulillah tidak ada perubahan dari mamanya Dea. Mama Dea nampak biasa-biasa aja dan bahkan masih menjalankan aktivitas biasanya. Beda halnya sama Tante Yuri. Sekitar beberapa hari setelahnya, Tante Yuri mengeluh sakit di belakang kepalanya. Leher belakangnya seperti ada yang mencengkeram, padahal gak ada siapa-siapa. Gara-gara itu rumor negatif seputar Tante Yuri mulai beredar luas. Semua orang percaya kalau yang salah adalah Tante Yuri, bukan mamanya Dea. Orang-orang yang awalnya membenci Mamah Dea tahu-tahu kini ada di kubu Mamah Dea. Mereka semua percaya kalau mamanya Dea memang gak salah. Mamanya Dea juga tidak mau memperpanjang masalah ini. Meski beliau sudah lunas 2 bulan, tapi uangnya gak dicatat sama Tante Yuri. Dan yang dicatat cuma 1 minggu doang. Makanya minggu besoknya dia nagih. Terus yang 7 minggu kemana? Entahlah. Dea dan mamanya gak mau ambil pusing. Mamanya tetap membayar uang tersebut, walau ada rasa kecewa sebenarnya. Di lain sisi mamanya Dea juga kasihan sama Tante Yuri. Pernah mamanya Dea ini datang menjenguk. Mamanya Dea malah diusir sama Tante Yuri. Ya mamanya Dea gak dendam karena beliau mencoba memahami posisi Tante Yuri. Terlepas Tante Yuri benar atau salah, yang namanya sesama tetangga harus rukun satu sama lain. Puncaknya, seminggu setelah acara Sumpah Pocong itu digelar, Tante Yuri ditemukan suaminya sudah meninggal dunia di atas kasurnya. Innalillahi. Dengan posisi matanya melotot, lidahnya menjulur keluar dan tubuhnya kaku dengan posisi yang aneh. Warga makin heboh dengan berita meninggalnya Tante Yuri. Tapi yang lebih menghebohkan adalah setelah prosesi pemakaman Tante Yuri. Sebab arwah Tante Yuri dikabarkan bergentayangan mendatangi satu persatu rumah warga untuk meminta maaf agar arwahnya bisa tenang. Arwahnya berbentuk pocong, kedua matanya mengeluarkan air mata darah dan sambil menangis. Warga mulai resah dan bingung. Hal yang dulu pernah terjadi kini terulang kembali. Ada 3 teror yang menurut kita paling wow dari semua teror yang dibagikan oleh Mbak Dea. Teror pertama dialami oleh tetangga Dea yang bernama Mbak Ana. Mbak Ana kala itu di rumah hanya bertiga dengan kedua anaknya. Suaminya seorang pelayar dan belum pulang kala itu. Pada saat kejadian, Mbak Ana di ruang tamu nonton TV sama anak-anaknya. Pada saat kejadian, dia juga memvideo anak-anaknya yang asyik bermain dan mau dikirim ke suaminya. Gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu TV Mbak Ana menjadi hitam dan kresek-kresek kayak mau rusak gitu. Mbak Ana kaget dan dia amati layar TV-nya itu, di mana layar TV ini menyorot jendela yang ada di belakangnya. Gorden jendelanya yang tebal memang belum ditutup karena masih sore juga. Jendela itu hanya ditutup sama gorden putih tipis dan terawang saja. Ketika Mbak Ana amati, kok Mbak Ana seperti melihat ada sesosok pocongan berdiri di balik jendela, seolah sedang mengamati ke arah dirinya. Sewaktu Mbak Ana amati sosok itu, kok wajahnya mirip sama Tante Yuri. Mbak Ana kaget. Gak hanya sampai di situ, sosok pocong yang dipercaya Tante Yuri itu menangis sambil meminta maaf kepada Mbak Ana. Mbak Ana takut dan langsung membawa kedua anaknya masuk ke dalam kamar. Suasana berubah jadi hening. Di tengah keheningan itu Mbak Ana mendengar ada suara gedoran pintu kenceng banget. Anak Mbak Ana yang besar ngomong, "Bunda, itu ada yang gedor pintu." Mbak Ana langsung memberi isyarat untuk diam. Dan Mbak Ana juga mendengar sosok itu sambil terus meminta maaf. Gara-gara itu Mbak Ana dan kedua anaknya tidak berani keluar kamar sampai pagi. Keesokan paginya, saat Mbak Ana keluar, tetangga sebelahnya bercerita kalau dia juga dengar suara gedoran kemarin sore. Artinya, Mbak Ana gak halu. Karena itu Mbak Ana langsung memboyong kedua anaknya balik ke rumah orang tuanya. Teror yang kedua, teror ini dialami oleh tetangga Dea yang bernama Pak Husain. Kala itu Pak Husain sedang mencari anaknya yang tak kunjung pulang, padahal sudah surup. Beliau berniat mencari di lapangan kampung, tempat anaknya biasa main bola dan layang-layang. Pergilah beliau ke lapangan. Tiba di sana ternyata sepi, gak ada siapapun. Pak Husain khawatir. Beliau putar badan dan hendak pergi. Baru mau melangkah, beliau mendengar ada sebuah suara yang memanggil nama beliau. Kok suaranya gak asing dan mirip sama suara Tante Yuri. Sosok itu terdengar menangis sambil meminta maaf. Pas Pak Husain toleh, ternyata yang di belakangnya pocong. Wujudnya sama seperti yang dilihat sama Mbak Ana. Seketika, Pak Husain mencoba lari dan menghindar. Tapi sosok pocong itu mengikuti
dengan cara terbang di belakang Pak Husein. Langkah Pak Husein terhenti, manakala di stop sama Pak Budi. Pak Budi bertanya dan Pak Husein menjelaskan. Mendengar penjelasan Pak Husein, Pak Budi menoleh ke belakang Pak Husein dan benar ada pocong yang mirip sama muka Tante Yuri. Dengan berani Pak Budi berkata begini, "Pergi, ini bukan alammu." Cuma sosok itu gak kunjung pergi. Terakhir Pak Budi melempar tasbih dan akhirnya sosok itu pergi juga. Pak Budi mencoba berkeluh kesah terkait sepinya musola yang ada di kampung ini. Masa selama ini yang sholat cuma Pak Budi sendiri? Memang kala itu pandemi, tapi di kampung dia kan masih ada yang sholat berjamaah, tentunya sesuai prokes ya. Untung kala itu musola sepi sudah hampir 2,5 minggu. Sesepi-sepinya musola kan setidaknya kadang masih ada 2-3 orang yang datang. Lah kali ini blas, gak ada dan cuma Pak Budi doang. Dikala warga mengeluhkan didatangi arwah pocong, Pak Budi sama sekali tidak pernah didatangi. Masya Allah. Orang yang rumahnya di depan musola juga sudah tidak nampak sholat berjamaah. Bisa jadi orang-orang juga khawatir mengenai virus COVID yang kala itu masih hype banget. Pak Husein sendiri gak paham, dan karena sudah mau maghrib juga, Pak Budi berniat mengantar Pak Husein sampai rumah. Gak taunya anak Pak Husein sudah ada di dalam rumah. Apa gak lemes gitu? Teror ketiga kali ini dialami sendiri sama mamahnya dia. Ceritanya mamah dia kala itu sedang nunggu pick up barang yang mau datang antar pesanan stok warungnya dia. Tunggu demi tunggu, enggak datang-datang. Bahkan sudah hampir jam 5 sore lebih, dan biasanya sebelum jam 5 sore, mama dia sudah tutup warung. Berhubung ini masih ada urusan, jadi tutupnya sedikit telat. Warung ini bersebelahan sama rumah dia, dan bahkan masih satu bangunan. Pada waktu itu mamanya dia nggak mikir aneh-aneh dan biasa aja. Tahu-tahu mamanya dia ini mendengar ada suara tangisan yang mana mirip banget sama suara Tante Yuri. Mamanya dia berniat menutup saja warungnya karena suasana sudah mulai aneh. Sedikit informasi, tutupan warungnya dia ini bukan rolling door ya, melainkan papan kayu yang berjejer itu loh, yang ada angkanya 1 sampai seberapa luas warungnya gitu ya. Paham kan? Ya gitulah ya. Lah saat mama dia mau nutup papan kayu yang terakhir, kok suara tangisan itu makin kenceng. Mama dia tremor karena saking takutnya dan cuma bisa diem sambil memandang ke depan. Sedangkan kedua tangannya memegang papan kayu tersebut. Enggak lama kemudian muncul sesosok pocong. Pocong ini wujudnya sama seperti yang dilihat sama Mbak Ana dan Pak Husein. Benar-benar sosok pocong arwah Tante Yuri. Sosok itu menangis darah dan posisinya berhadapan sama Mama Dea, di mana arwah tersebut bilang, "Teteh, tolong maafin saya cuma ingin tenang teh, sampaikan maaf saya sama yang lain teh, saya minta maaf." Selepas itu, sosok arwah Tante Yuri berubah jadi asap yang tebal sekali dan hilang bersamaan sama adzan maghrib berkumandang. Mama Dea yang shock lalu membanting papan kayu tersebut dan membuat Dea yang ada di dalam rumah kaget. Dea hampiri mamanya yang sudah dalam ketakutan. Lalu Dea diminta untuk menutup papan yang tinggal satu itu karena tubuh mamanya lemes. Dia coba mengintip suasana di luar, ternyata hawanya aneh. Dea buru-buru menutup warung dan membawa mamanya masuk ke dalam. Dia tenangkan mamanya. Setelah tenang, mamanya baru cerita tentang apa yang tadi beliau lihat. Keesokan paginya, mama dia datang ke rumah Pak RT untuk menceritakan semuanya. Karena jatuhnya mama dia ini seperti diberi sebuah amanah sama sosok arwah tersebut. Pak RT berinisiatif untuk mengadakan pengajian di musola. Semua warga diwajibkan untuk hadir dan saat acara itu berlangsung, semuanya diminta untuk memaafkan kesalahan Tante Yuri semasa hidupnya. Alhamdulillahnya, setelah itu sudah tidak ada lagi teror arwah Tante Yuri dan kehidupan warga sekitar kembali normal. Itu tadi cerita yang dikirim Mbak Dea. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Dea, dan ini satu cerita yang bagus sekali. Banyak pembelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Salam untuk mamanya Dea ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak di Tony FS. Dan tentunya terima kasih untuk tim cerita Ama karena sudah menuliskan ceritanya Dea dan bisa dibacakan di Tony FS. Saya pamit ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Oh ya, teman-teman maaf ya belum sempat balas komen. Insya Allah nanti dibalas cepatnya ya. Sampai jumpa ya teman-teman. Saya pamit.